Di mana? Ya, ayo, Kamu ngapain? saya mau ke kelompok sama Wina. Oh, Wina. Kok bisa duluan ya? Ya, dadah. Tahu Win, tadi papasan saya di depan sama Ayu. Ayo kita. Iya, Ayu kira nih. Perasaan baru kemarin kita belajar bareng sama dia ya? Iya ya. Ih, bikin bingung banget gak sih? Kalian udah belajar belum bab 9 tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional sama bela negara? Serius deh, materinya berat, tapi penting. Ya sih, saya juga baca ternyata ketahanan nasional itu bukan cuma materi, tapi nyangkut juga sama kehidupan kita sehari-hari. Setahu saya juga ketahanan nasional itu kemampuan bangsa dalam mempertahankan persatuan, terus mempertahankan agar jauh dari ancaman, kemudian dia tuh biar tetap sejahtera gitu. Kalau nggak salah singkatannya itu panas deh. Dan terus kalau bela negara itu tugas TNI aja ya? Enggak juga, bela negara itu upaya setiap warga buat ngewujudin ketahanan nasional. Jadi bukan cuma tugas TNI, tapi warga biasa kayak kita juga bisa kok. Ngomongin ketahanan nasional, saya jadi ingat berita terbaru. Kalau sekarang penyimpanan beras nasional itu sudah sampai 3,5 ton tahu. Terus habis itu udah paling tinggi dari 57 tahun terakhir. Berarti Indonesia siap banget menghadapi krisis, terutama krisis pangan. Iya sih, tapi tantangan itu tetap berat. Perubahan iklim, krisis air, itu tuh bisa ganggu produksi pangan. Makanya BMKG itu dorong solusi kayak restorasi sungai dan pemanenan air hujan biar kita tuh nggak kekeringan parah. Bener, bahkan di beberapa daerah kayak Banten udah kerjasama antara Bulog Polda udah nyerap ribuan ton jagung dari petani buat jaga stabilitas pangan. Jadi ketahanan nasional tuh bukan cuma soal militer, tapi juga soal kemampuan negara bertahan di tengah krisis kayak gini. Oh iya, aku baru tahu sih. Jadi banyak sekali dimensinya ya, dari ideologi, politik, terus ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, geografi, dan sumber daya alam. Masih banyak, tapi ya. Iya sih, semua saling terhubung. Kalau ekonomi lemah, gampang kena krisis. Kalau ideologi rapuh, gampang diadu domba. Makanya disebut ketahanan nasional itu berlapis, harus kuat di semua bidang, bukan cuma di satu aja. Sekarang bela negara juga bisa kok dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kalau fisik, contohnya ikut jaga keamanan, bantu korban bencana, atau relawan waktu gempa di Cianjur kemarin. Luas tahu, non fisik itu tuh lebih luas tahu, setahu saya, dari rajin belajar, terus kerja keras agar meningkatkan kayak perekonomian negara, habis itu taat bayar pajak, terus habis itu lawan berita hoax di media sosial, itu juga bentuk dari bela negara. Iya, sekarang perang bukan cuma pakai senjata, tapi juga perang informasi. Jadi, bela negara harus disesuaikan dengan zaman. Di bab 9 juga dijelasin bela negara itu hak sekaligus kewajiban warga negara. Sekecil apapun kontribusinya tetap berarti buat bangsa dan negara. Contohnya juga pas COVID-19 itu tahu, pas pandemi banyak banget anak muda jadi relawan vaksinasi, terus habis itu mereka memberikan berita tentang kesehatan di media sosial, itu juga salah satu bentuk bela negara sih. Keren banget, jadi bela negara itu fleksibel, bisa dilakukan siapapun, dimanapun, sesuai profesinya. Dokter yang melayani masyarakat, guru yang mendidik, petani yang ketahanan pangan, bukan influencer yang nyebarin konten negatif, semua itu bentuk bela negara juga. Dan jangan lupa, di era digital sekarang kita juga harus waspada sama yang namanya perang cyber dan propaganda. Dengan bijak pakai media sosial dan gak gampang termakan isu sara, kita udah bela negara tanpa harus angkat senjata tahu. Betul banget, ancaman kita tuh sekarang bukan cuma dari luar tapi dari dalam. Itu dari korupsi, intoleran, radikalisme. Kalau kita nggak punya ketahanan nasional pasti akan gampang banget terpecah belah. Nah, makanya penting banget nih kita punya strategi yang nyata. Di materi juga dijelasin kalau ketahanan nasional mencakup semua aspek kehidupan, terutama ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Misalnya dari sisi ideologi, kita harus perkuat Pancasila biar nggak mudah terpengaruh paham yang ekstrim. Kalau dari ekonomi, kita perlu mendorong produk lokal agar lebih optimal sumber daya alam yang di dalam negeri kita. Sedangkan dari sosial budaya, generasi muda harus bangga sama budaya bangsa Indonesia, jangan kalah sama budaya luar yang belum tentu cocok sama nilai kita. Nah, kalau dibilang esensi ketahanan nasional, itu intinya supaya bangsa kita itu tetap bersatu, mandiri, dan sejahtera. Dan esensi bela negara itu bagaimana kesadaran dan tindakan masyarakat Indonesia
Nah itu tuh bisa lewat pendidikan, profesi, karya sosial, terus habis itu konten yang positif. Setuju, kita sebagai generasi muda harus sadar bela negara bukan sebagai beban, tapi panggilan hati. Kalau semua sadar tanggung jawabnya, ketahanan nasional itu bakal terbentuk secara alami. Itu yang disebut komitmen kolektif kebangsaan. Semangat bersama buat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tujuannya bukan cuma bertahan, tapi juga mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Keren sih, ternyata konsep berat kayak ketahanan nasional bisa diterapin lewat hal-hal yang sederhana. Mulai dari disiplin, kerja keras, peduli sesama, dan belajar terus buat kemajuan bangsa. Simpulannya, ketahanan nasional dan bela negara itu pondasi penting biar Indonesia kuat hadapi tantangan global. Ya, tanggung jawab juga itu bukan cuma ada di pundak pemerintah, tetapi juga kita sebagai rakyatnya juga ada tanggung jawab untuk menghadapi semua urgensi yang ada di negara ini. Terus habis itu kita perlu melek teknologi dan peduli masa depan bangsa. Makanya mulai dari hari kecil, belajar rajin, taat aturan, kerja jujur, bangga jadi warga negara Indonesia. Apalagi sekarang kita bisa bela negara dengan cara yang kreatif. Misalnya bikin konten positif, kampanye anti hoax, atau gerakan online dukung produk lokal. Atau ikut kegiatan sosial, peduli lingkungan, serta patuh pajak kayak yang sudah saya bilang tadi, itu bentuk bela negara. Betul banget, kalau semua bersatu, pemerintah, masyarakat, pelajar, pekerja, Indonesia bakal punya ketahanan nasional yang tangguh. Dan yang paling penting, kita bisa terus jaga cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, di atas kaki sendiri. Kok ngobrolnya jadi serius banget ya? Ih, nggak apa-apa dong. Ini namanya nongkrong bergizi. Nongkrong tapi isinya bikin bela negara naik level. Setuju, besok kalau disuruh presentasi, tinggal pakai hasil obrolan ini aja. Iya, lumayan sekalian bisa jadi inspirasi buat anak muda yang lain. Sadar betapa pentingnya negara zaman sekarang. Nah, tuh bela negara versi kita santai, cerdas, kreatif, tapi tetap cinta Indonesia. Dadah.